Ya, pemirsa, kita sudah tersambung melalui layanan Zoom bersama dengan Nafan Haji Utama. Beliau adalah analis dari Bina Arta Parama Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mas Pras, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ini Mas Nafan. Kita akan langsung saja mereview ya dari pergerakan bursa di sepanjang pekan lalu, khususnya di Wall Street yang kembali lagi mengalami penguatan, dipimpin juga ini karena adanya sentimen dari ketenagakerjaan di Amerika Serikat, non-farm payrolls juga yang di atas ekspektasi dari analis. Bagaimana sentimen tadi bisa mempengaruhi pergerakan bursa regional dan tentunya indeks harga saham gabungan, karena kita lihat di wilayah Eropa tentunya ini kita lihat masih dalam kondisi tertekan ya. Adanya kekhawatiran dengan kenaikan dari yield obligasi di Amerika Serikat nampaknya masih menghantui nih kawasan regional khususnya Eropa dan Asia. Mas Nafan, silakan. Ya, bahkan kalau menurut saya memang pelemahan daripada bursa Eropa ya pada zaman itu pun juga merupakan hasil keberlanjutan daripada pelemahan mayoritas yang dialami oleh bursa di Asia termasuk di Indonesia, karena memang pada waktu itu kan para pelaku pasar mencermati daripada adanya kinerja yang uptrend ya yang dialami oleh US 10-year Treasury ya. Kalau secara teknikal saat ini saja ditutup terpantau ya di level 1,58% gitu ya, atau menguat 0,033 poin. Tapi meskipun demikian, sepertinya hal kenaikan daripada US Treasury tersebut tidak berpengaruh ya daripada kinerja daripada bursa di Amerika Serikat ya, seperti Dow Jones, S&P 500, kemudian juga Nasdaq yang memang secara mayoritas ditutup 1% lebih ya, di atas 1,5%. Dow Jones kalau nggak salah itu 1,8, S&P 1,9% begitu ya. Dan memang kita akui bahwa para pelaku pasar sangat mengapresiasi kinerja daripada US non-farm payroll yang memang ternyata di atas ekspektasi daripada para pelaku pasar. Non-farm employment change saja sudah tercatat di angka 379.000, lebih ekspektasi di level 127.000, sementara dari US unemployment rate tersebut itu mengalami penurunan ya dari proyeksi 6,3% di 6,2%, dan output mencatatkan bahwasannya kinerja pemulihan perekonomian di negeri Pamasam ya atau di Amerika Serikat pun juga menurut saya ini ya menunjukkan tren yang progresif ya. Apalagi kalau kita melihat dari dinamika politik yang terjadi, bahwasannya dari hasil voting yang dilakukan oleh Senat Amerika Serikat ya, bahwasannya rata-rata mayoritas menyetujui terkait dengan program stimulus Biden senilai 1,9 triliun dolar, sehingga dan demikian kita berharap bahwasannya pada minggu ini, pada pekan ini maksud saya, Biden bisa mengelontorkan program stimulus tersebut, mengeluarkan kebijakan stimulus tersebut. Saya pikir ini juga dalam rangka memberikan katalis positif ya bagi market secara keseluruhan, karena kalau kita melihat daripada kinerja market di regional Asia, di Asia saat ini mayoritas mengalami penguatan ya begitu ya. Bahkan kalau kita melihat dari kenaikan US Treasury yield sebesar 10 tahun tersebut ya, itu pun juga tidak berpengaruh ya kalau menurut saya begitu ya. Sehingga ini saya pikir kenaikan daripada kinerja market ini adalah tanda-tanda bahwasannya terjadi euforia ya daripada adanya stimulus ya, adanya komitmen misalkan pemerintah ya, terutama dari negara maju dan dalam mengelontorkan stimulus jumbo. Itu yang paling penting gitu dalam penanggulangan COVID-19. Mas Nafan, masalahnya kan di indeks di dalam negeri begitu, kita tahu IHSG tengah mengalami tekanan begitu. Lebih kepada karena memang profit taking yang tengah terjadi begitu, karena level 6.200, 6.300 kita tahu ini menjadi level psikologisnya dari pergerakan indeks. Pada saat mencapai level-level tersebut biasanya memang rawan profit taking begitu. Apakah kondisi yang sama tengah terjadi hari ini, berarti dengan adanya sentimen yang tadi sudah dijabarkan oleh Mas Nafan akan mengangkat kembali kinerja IHSG pada pembukaan market di awal pekan ini? Iya, kalau kita akui bahwasanya pelemahan pada hari Jumat dan daripada saya sebutkan sentimen tadi, sebenarnya pada hari Kamis memang terjadi pelemahan yang begitu signifikan ya, di atas 1% gitu ya. Bahkan oleh candlestick yang telah terbentuk ialah long black marble candle, sehingga wajar kali Jumat terjadi pelemahan lanjutan gitu ya daripada pergerakan indeks. Tapi tidaknya pelemahan daripada hari Jumat tersebut tidak terlalu signifikan ya, di atas 1%, hanya 0,55% kalau saya hanya 0,50% kalau saya ingat begitu. Jadi otomatis ini candlestick yang telah terbentuk ialah pola bullish doji star begitu ya kalau saya lihat ya, sehingga memang seyogianya secara teoritis dari teknikal memang terdapat potensi rebound pada IHSG ataupun juga penguatan pada IHSG untuk hari ini, karena ini juga sebenarnya didukung oleh sentimen
yang saya sebutkan tadi ini dari luar negeri, sementara kalau dari dalam negeri kalau kita lihat memang cadef di Indonesia ya itu mengalami tren penguatan gitu ya. Cadef kita per Februari itu mengalami penguatan sebesar 28,8 miliar dolar AS. Ini trennya positif begitu ya, sehingga output juga memberikan juga termasuk jadikan sentimen positif dari domestik ya, yang bisa mengangkat daripada pergerakan IHSG pada hari ini. Ini cukup potensial begitu ya. Oke, range pergerakan indeks, kalau menurut prediksinya Mas Nafan nih, kira-kira akan berada di mana begitu? Apakah tadi Anda katakan oke lah pelemahan tengah terjadi, tapi ada peluang untuk rebound lagi. Seberapa jauh nanti reboundnya dari pergerakan indeks? Atau Anda melihat ini lebih kepada teknikal rebound saja begitu? Di sini kalau saya cermati pada awal ya, memang kita akui technical rebound kemungkinan bisa tercipta ya pada hari ini dan didukung oleh sentimen-sentimen yang saya sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan kalau misalkan jika sentimen positif tersebut bisa berlanjut di kemudian hari hingga misalkan akhir pekan ini pun juga saya pikir ini pun juga bisa mendorong daripada penguatan IHSG secara berkesinambungan gitu ya. Misalkan kalau kita melihat dari domestik memang kita sudah didukung katakanlah oleh sentimen positif dari implementasi daripada Omnibus Law, kemudian juga adanya potensi pembentukan bullion bank di tanah air begitu ya. Kalau saya pikir ini juga bisa memberikan sentimen positif tambahan katakanlah dalam rangka supaya para pelaku investor bisa menjalankan strategi diversifikasi produk ya misalkan begitu ya. Bahkan juga output bisa tentunya juga bisa merupakan pilihan dalam hal strategi hedging begitu ya, karena ini kan juga kita pasar kondisi market ya global stock itu kan memang masih memiliki turbulensi yang luar biasa gitu ya, sehingga saya pikir diversifikasi ini juga penting kalau menurut saya begitu ya dalam rangka meningkatkan sebagai portofolio para pelaku investor. Mas Nafan, ini terkait dengan bullion bank begitu ya, atau bank emas yang tengah dikaji oleh pemerintah. Saya juga ada memiliki informasi yang akan kita sampaikan dulu tentunya untuk pemirsa IDX Channel ini, Mas Nafan.